Halo, selamat datang di channel Ruang Horor. Di channel ini, kalian akan mendapatkan rangkuman alur film-film horor. Jadi, buat para pecinta film horor, yuk silakan request film apa nih yang bakal kita rangkum dalam channel ini untuk video kita selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Kali ini kita akan membahas film In the Trap yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Alessio Liguori dan diperankan oleh Jamie Powell sebagai Philip, Sonia Collingford sebagai Catherine, dan Miriam Galanti sebagai Sonia. Film ini tidak terlalu banyak yang tahu, namun film ini sangat layak untuk kita saksikan. Nah, buat kalian yang tidak mau kena spoiler, silakan tinggalkan video ini dan langsung tonton filmnya. Film diawali dengan seorang anak kecil yang bernama Philip yang sedang berada di sebuah toilet. Ia seperti mendengar sesuatu, lalu ia berlari menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Philip merasa di dalam selimutnya ada sesuatu. Saat dilihat, ia langsung menjerit memanggil ibunya. Sang ibu datang lalu meyakinkan Philip jika tidak ada apa-apa di dalam selimut. Namun Philip tetap merasa ketakutan. Sang ibu memberi Philip sebuah kalung salib. Kalung itu merupakan peninggalan nenek Philip. Dan saat Philip telah tenang, ibunya keluar kamar dan mematikan lampu kamar Philip. Jam menunjukkan pukul 12:30. Jendela kamar Philip tiba-tiba terbuka. Philip terbangun dan mencoba untuk menutupnya kembali. Tiba-tiba di belakangnya, dari dalam selimut berdiri sesosok makhluk yang membuat Philip ketakutan dan menjerit memanggil ibunya. Ibunya datang dan memeluk Philip. Philip mengatakan jika makhluk itu pergi menuju kamar Isidore, adiknya Philip. Namun sang ibu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Philip. Saat Isidore keluar kamar karena terganggu dengan kebisingan Philip, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya dan menyeretnya kembali ke dalam kamar. Sang ibu mengejarnya namun pintu kamar langsung tertutup. Dan kini Isidore telah tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Scene berpindah ketika Philip telah dewasa. Philip menceritakan seorang wanita yang bernama Catherine kepada seorang pendeta yang membantu Philip. Philip terlihat sangat bahagia mengenal wanita yang dimaksud. Dan kini Philip duduk berdua bersama Catherine di sebuah danau. Mereka berpegangan tangan dan akhirnya mereka bercocok tanam. Keesokannya, saat Catherine sedang bermain biola, tiba-tiba tangannya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Catherine panik dan seakan ketakutan melihat apa yang ia alami. Tapi ternyata ini hanyalah halusinasi Catherine saja. Philip memeluknya, mencoba untuk menenangkan Catherine. Di malam hari, Philip melihat kalung salib pemberian ibunya tergeletak di lantai. Ia merasa khawatir, karena kalung tersebut awalnya terikat pada pintu kamar adiknya. Ia mengambil kalungnya dan segera mengikatkan kembali ke pintu tersebut. Di lain hari, Catherine memberikan sebuah kejutan kepada Philip. Ia menutup mata Philip dan membawanya ke sebuah ruangan yang dimana di sana sudah terdapat pendeta yang membantu Philip. Mereka merayakan ulang tahun Philip dengan memberinya sebuah kue ulang tahun. Saat Catherine ingin mengambil handphone untuk mereka berfoto, ia mendengar sesuatu dari dalam kamar Isidore. Catherine masuk dan menemukan sebuah boneka milik Isidore yang telah lama hilang. Philip merasa sedikit aneh karena ia dan ibunya pernah mencari boneka tersebut, namun tidak pernah mereka jumpai. Dan kini boneka itu ditemukan oleh Catherine. Philip takut sesuatu yang pernah terjadi akan mengacaukan keadaan yang ia jalani saat ini. Malamnya, saat mereka berdua sedang tidur bersama, Philip terbangun. Ia berdoa di depan patung Maria. Lalu tiba-tiba ia mendengar ada sesuatu yang berlari. Ia melihat ke kamar dan Catherine sudah tidak ada di tempat tidur. Dan Philip juga melihat patung Maria tadi telah tergeletak di lantai. Kemudian terdengar kembali suara langkah kaki. Dan kini Philip menuju bekas kamar adiknya. Dan terlihat Catherine duduk di mana tempat Isidore terbunuh. Catherine kerasukan dan mengerang saat melihat Philip. Dan akhirnya Philip memanggil pendeta yang biasa membantunya. Pendeta itu berpesan jika ingin menolong Catherine jangan tertipu dengan apa yang ia lihat. Philip menahan Catherine agar tidak berontak. Sedangkan pendeta itu melakukan ritual pengusiran hantu yang merasuki Catherine. Karena Catherine terlalu kuat, Philip tak mampu untuk menahannya. Kemudian Catherine menyerang pendeta dan pendeta tergeletak pingsan karena terkena hantaman Catherine. Dan Catherine berbalik menyerang Philip dan akhirnya scene berpindah ke jam yang berhenti di angka 1:52. Scene berpindah ke Philip yang mengunci semua pintu dan jendela lalu memberi gantungan salib di masing-masing pintu dan jendela. Malamnya ketika ia akan tidur, semua jendela bergerak seakan ingin terbuka. Philip segera berdoa di depan patung Maria yang letaknya tak jauh dari kamarnya. Keesokan malamnya, pintu rumah Philip ada yang mengetuk.
Philip melepaskan gantungan salibnya dan langsung membuka pintu. Ada seorang wanita yang meminta garam pada Philip. Philip segera mengambilkan garam untuk wanita tersebut. Saat wanita itu telah pergi, Philip lupa memasang kembali salib yang ia lepas tadi. Alhasil, ketika Philip telah tertidur, terlihat pintu rumahnya telah terbuka. Philip tersadar, ia segera melihat ke arah pintu dan segera menutup pintu dan membersihkan hiasan-hiasan yang telah berserak di depan pintu. Kemudian, Philip kembali masuk dan dikagetkan dengan patung Maria yang sudah berdiri di lantai dengan dikelilingi lilin-lilin. Esok paginya, Philip memanggil pendeta tadi untuk memastikan keadaan rumah Philip. Pendeta itu bertanya, apakah ada orang yang datang ke rumah Philip? Philip menjawab iya dan menjelaskan jika orang tersebut tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian pendeta tadi meletakkan kembali patung Maria ke posisi semula. Scene berpindah ke Philip yang sedang mengoreksi sebuah buku. Ia mendapat telepon misterius. Di telepon itu hanya terdengar suara alunan biola. Kemudian ia dikagetkan dengan sebuah buku yang jatuh. Saat Philip lihat ada tulisan yang telah tergaris. Dan isi tulisan itu adalah kematian dan kehancuran tak pernah puas. Philip seakan terlihat ketakutan setelah membaca tulisan tersebut. Saat Philip sedang tertidur, suara petir menyambar-nyambar membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba Philip terbangun. Ia melihat sebuah mainan anak-anak berjalan masuk ke kolong tempat tidurnya. Philip mencoba melihat mainan itu dengan cara mengintipnya dari atas tempat tidur. Saat ia kembali ke posisi semula, ia dikagetkan dengan kemunculan makhluk mengerikan yang sudah berdiri di depannya. Philip ketakutan dan ia segera berlari masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana ruangan itu banyak sekali berbagai foto tertempel di dinding. Philip sangat ketakutan hingga akhirnya lampu kamar itu hidup. Philip memutuskan untuk keluar kamar. Philip menemukan sebuah kunci yang tergantung di patung Maria. Dan tiba-tiba, Philip mendengar suara seperti ada yang jatuh. Saat dilihat, ternyata itu adalah wanita yang meminta garam pada scene sebelumnya. Keesokannya, Philip menceritakan pertemuannya dengan wanita itu kepada sang pendeta. Wanita itu bernama Sonia. Lalu Philip menceritakan perihal kunci yang ia temukan. Sang pendeta itu bertanya kepada Philip apakah ia tidak mengetahui kunci ini untuk membuka apa. Dan Philip menjawab dia tidak tahu. Pada malam harinya, Philip mengajak Sonia untuk makan malam. Mereka berdua menikmati suasana malam itu. Saat Philip memberikan sebuah kue keju stroberi dan akan memotong kuenya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berbicara dari dalam kamar Philip. Dan Philip heran, Sonia sudah tidak ada di sampingnya. Philip mendekati sumber suara dan ternyata ada seorang wanita tua sedang duduk di kursi goyang. Dengan wajah yang menyeramkan, wanita tua itu membuat Philip ketakutan. Saat Philip akan berlari, wanita tua itu sudah ada di depannya. Dan saat Philip menoleh kembali ke dalam kamar, wanita tua itu semakin dekat dengan dirinya. Philip ketakutan dan berlari masuk ke dalam sebuah ruangan yang terdapat banyak foto tadi. Di dalam kamar itu ada salib tergantung yang dipenuhi dengan darah. Philip sangat ketakutan, penglihatannya berubah-ubah. Ia melihat seakan-akan salib itu terbakar, lalu tiba-tiba Sonia membuka kamar itu. Ia menenangkan Philip yang sangat depresi dengan apa yang telah Philip alami. Di sini Philip menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi pada keluarganya, dari kematian adiknya hingga Catherine yang kerasukan. Setelah Philip selesai bercerita, Sonia mengajaknya ke dalam kamar dan kemudian mengajak Philip untuk bercocok tanam. Hingga akhirnya, Philip kaget yang tiba-tiba di depannya telah ada sosok Catherine. Ia sudah berada di ruangan di mana ruangan itu sangat terang dan didominasi dengan warna putih. Philip mengikuti Catherine yang masuk ke sebuah tempat yang sangat terang. Philip melihat ada orang yang berdiri dengan sangat kaku. Lalu ia melihat ada sosok yang ditutupi dengan kain putih. Philip mencoba membukanya dan kini ia terbangun. Ia berjalan keluar kamar dan melihat ada wanita tua yang sebelumnya ia pernah lihat. Wanita tua itu berkata, kematian dan kehancuran tak akan pernah puas. Philip berlari hingga akhirnya ia melihat Catherine kembali. Philip mengikutinya hingga sampailah Philip ke ruangan di mana di sana ada televisi yang memutar video saat Philip dan Catherine sedang ada di pantai. Tiba-tiba suara telepon berbunyi. Saat diangkat terdengar hanya suara alunan biola saja. Kemudian televisi tadi mati dan ada bayangan yang mengerikan di belakang Philip. Philip berlari dan ia melihat dirinya yang masih kecil sedang mencoret-coret lantai. Lalu berkata, "Kau suka gambarku?" Hal itu membuat Philip ketakutan dan pergi dari tempat itu. Philip kembali melihat Catherine. Catherine berkata, "Selamatkan aku." Lalu kemudian ia menghilang. Philip merasa sangat kehilangan. Philip melihat ada pisau di lantai. Pisau itu bekas ia memotong kue saat bersama Sonia tadi.
Lalu Philip pergi masuk ke dalam kamar. Di sana telah ada pendeta tadi. Di sini kita mendapatkan plot twist yang membingungkan. Pendeta itu menceritakan sebuah kebenaran apa yang telah terjadi pada Philip. Namun Philip tidak memahami apa yang dimaksud oleh sang pendeta. Pendeta menunjukkan sebuah kunci yang ditemukan oleh Philip di scene sebelumnya. Sesungguhnya kunci itu adalah kunci lemari di mana tempat Philip menyembunyikan mayat Catherine yang telah ia bunuh saat Catherine sedang bermain biola. Dan kemudian pendeta itu memberikan kunci tadi dan meminta Philip untuk melihat sendiri di mana Sonia berada. Philip mendapat bayangan-bayangan saat dirinya menusuk Sonia dan membawanya ke dalam sebuah kamar. Philip mendapat bisikan-bisikan setan yang menyuruhnya untuk membunuh sang pendeta. Namun Philip seakan menolak bisikan itu. Tapi apalah daya, kini tiba-tiba Philip berbalik arah dan berhadapan dengan sang pendeta. Philip menusuk pendeta itu berulang kali hingga ia tewas. Philip masuk ke dalam kamar dan di dalam lemari sudah ada mayat Sonia. Lalu Philip menutup lemari tersebut. Kini kita dibawa kembali ke scene di mana Catherine yang sedang kerasukan. Philip diam terpaku. Ia mengingat semua kejadian yang ia alami tadi. Namun ternyata itu hanyalah tipuan iblis. Iblis telah menipunya dengan membuat ilusi. Itulah sebabnya jarum jam tadi berhenti berdetak. Dan kini jam pun berputar kembali. Yang artinya saat ini adalah kejadian yang sebenarnya. Philip seakan ada di sebuah tempat yang di sana ada ibu dan adiknya. Ibunya berkata, jika semua itu adalah tipu daya iblis. Dan ibunya meminta agar Philip untuk percaya diri. Kini Philip mempunyai kekuatan untuk melawan iblis yang merasuki Catherine. Ia membacakan sebuah bacaan yang membuat iblis itu pergi dari tubuh Catherine. Bersamaan dengan itu, pendeta yang semula pingsan kini ia telah sadar kembali. Philip dan Catherine kini kembali hidup bahagia. Kini kita dibawa ke scene di mana fungsi dari kunci yang ada di ilusi Philip tadi. Kunci itu adalah untuk membuka sebuah box yang di dalamnya tersimpan foto-foto milik Philip. Dan di sini juga kita dibawa ke scene di mana ada seorang wanita yang bernama Sonia. Dan film pun selesai. Aku harap kalian mengerti alur film ini. Jadi sedikit akan aku perjelas. Scene dari jam berhenti berdetak itu merupakan sebuah tipuan iblis kepada Philip. Yang nyatanya semua itu adalah ilusi. Jika Philip mempercayai akan hal itu, bisa saja ia membunuh Catherine dan pendeta. Dan pasti Philip akan menjadi gila. Namun karena Philip kuat menghadapi hal itu dan berkat bantuan roh ibunya, Philip bisa menghentikan ilusi tersebut. Itulah sebabnya saat di awal Catherine kerasukan, pendeta itu bilang jangan percaya apa yang ia lihat jika ingin menyelamatkan Catherine. Mungkin demikianlah ceritanya dan semoga kalian mengerti. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan bantu channel ini dengan cara like, share, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video alur cerita lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.